Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Rizda Ovi Arina, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang bertugas pada pagi hari ini pada pukul 7 sampai jam 2 nanti. Baik, saya akan menemani Ibu selama 2 minggu ke depan ya Ibu. Baik, sebelumnya nama lengkap Ibu siapa? Putri Sus. Senangnya dipanggil siapa? Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Kurang bagus. Kalau perasaannya bagaimana Ibu? Sedih. Baik, Ibu, dari yang saya baca dari data pengkajian, Ibu alasan masuk karena mendengar seorang mengejek Ibu. Kira-kira itu menyebabkan apa ya Ibu? Kurang tahu Sus. Baik, berapa sering Ibu mendengar suara yang tidak diinginkan tersebut? Lumayan sering. Baik, berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Ya berulang-ulang. Baik, dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Kayak dari telinga saya Sus. Ada yang bicara gitu. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Lumayan keras Sus. Apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau luar? Dari luar. Seberapa sering isi suara yang didengar bersifat negatif, Ibu? Ya seringnya negatif Sus. Apa isi suara yang Ibu dengar? Yang ngajak saya yang berguna, saya yang jelek lah, gitu-gitu. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman oleh suara yang terdengar? Memang tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Ya sangat besar. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya belum bisa mengendalikan. Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Baik. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan tindakan ini untuk setiap suara itu muncul? Bagaimana cara Ibu memperhatikan cara mengontrol suara-suara tersebut? Dengan berdiam diri. Apakah dengan cara yang Ibu sebutkan tadi suara itu bisa berkurang? Ya kadang bisa, tapi kadang juga masih muncul. Baik, bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia Gus. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halu, misal suara yang tidak didengar dengan orang lain? Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara nyata dengan halusinasi? Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya Sus. Baik. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit saja? Iya Bu. Bagaimana kalau tempatnya di sini saja Ibu? Ya Sus. Baik, apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Kita mulai ya Ibu. Ya. Hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latihan cara yang pertama, yaitu dengan menghardik. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Baik, saya jelaskan ya Ibu. Teknik menghardik yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas ya Ibu. Dengan teknik ini tujuannya itu agar Ibu merasa lebih berkuasa atau halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus disiapkan yaitu waktu, komitmen, kesiapan mental, dan kondisi Ibu harus tahu jika sedang sendiri atau bersama orang lain ya Ibu. Caranya melakukan, saya akan mempraktikkan dahulu, baru Ibu mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika Ibu sendiri bisa melakukan cara ini, begini Ibu. Jika suara ini muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga Ibu begini ya. Ketika Ibu sedang berada di keramaian, Ibu katakan dalam hati saja ya Ibu. Coba Ibu ulangi seperti saya lakukan tadi. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah bisa mempraktikkan ya Ibu. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan menghardik? Saya jadi lebih bisa mengontrolnya. Baik Ibu, masih ingat tidak tadi kita berbincang dan belajar apa? Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertian, tujuan, dan yang perlu disiapkan, dan bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi. Dari itu kita lagi belajar menghardik, itu untuk mengontrol halusinasi agar bisa membedakan mana yang nyata dan juga tidak. Bagus ya Ibu, mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Ibu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti kita coba praktikkan yang tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau saat Ibu mendengar suara tersebut.
Bagaimana jika saya masukkan ke jadwal harian Ibu? Boleh sus. Caranya mengisi kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal yang telah kita buat, yaitu jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu mengisi di kolom M. Jika Ibu dibantu perawat, teman, atau keluarga, Ibu mengisi di kolom B. Jika Ibu tidak melakukan, tulis di kolom T. Apakah Ibu mengerti? Ya, boleh sus. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang dengan teknik yang lain? Ya, boleh sus. Cara yang kedua dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik, besok saya akan kembali sekitar pukul 9. Waktunya mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit saja Ibu? Ya, boleh sus. Baik, tempatnya apakah mau di sini saja Ibu? Ya, di sini saja. Baik, jika sudah cukup saya izin pamit dulu ya Ibu. Ya, sus. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sus.